Sobat Stipan, selamat berjumpa kembali di Stipan Channel, sebuah saluran dari Sekolah Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Dia adalah pengurus Korps Wahana Bina Praja, atau kalau di kampus lain bisa dikatakan seperti BEM. Kali ini kita kedatangan Bupati Korps Wahana Bina Praja, Wasana Praja Debbie Amanda dari Angkatan 28. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Debbie tentang apa sih kegiatan dari BBP ke depan. Debbie, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu atas terpilihnya Debbie Amanda sebagai Bupati Korps BPP. Siap, terima kasih. Kenapa Pak. sih namanya bukan gubernur atau presiden tapi lebih kepada bupati? Sebelumnya izin jawab, Pak. Bahwasanya tahun-tahun sebelumnya itu WBP itu memang gubernur, Pak. Tapi ada perubahan terkait nama pengurus dan nama WBP ini menjadi bupati karena untuk menjadi lingkup lebih terkecil gitu, Pak. Oke. Untuk seperti itu, Pak. Oke. Di bawah kepemimpinan Debbie Amanda, program kerjanya ke depan seperti apa? Program kerjanya sudah saya susun. Bahwasanya periode saya ini memiliki 5 program kerja. Oke. Yang pertama itu program kerja yang bersinergitas dengan Polpra. Polpra itu terkait kegiatan disiplin mahasiswa, Pak. Oke. Disiplin Apa aja tuh kegiatannya disiplin mahasiswa? terkait monitoring, Pak. Bahwasanya monitoring dilakukan untuk mahasiswa yang baik di asrama maupun Jabodetabek. Nah, monitoring ini bisa diadakan secara online maupun secara langsung. Diadakan itu pada minggu ketiga per bulan. Oke. Oke. Terus apa lagi kegiatannya selain itu? Kegiatan selanjutnya itu kita ada WBP Cup, di mana WBP Cup ini membedakan dari periode-periode sebelum-sebelumnya gitu, Pak. Di angkatan saya baru ada kegiatan WBP Cup ini. Pertama itu kegiatan video kreatif berupa orasi. Oke. Ditujukan ini untuk seluruh praja, baik tingkat muda, madya, nindya, bahkan sampai wasana. Berpartisipasi aktif. Temanya itu, Pak, tentang kepemimpinan muda untuk Indonesia di masa yang akan datang. Nah, ada asal-usulnya sih, Pak. Saya milih tema ini. Bahwasanya kan kami semua di sini pemuda, Pak, atau katanya milenial ya, Pak ya. Iya. Milenial ini sekarang tuh pemimpin tuh kebanyakan pemuda, Pak, milenial. Iya. Contohnya banyak di staf presiden, bahkan menteri, bahkan gubernur, bupati, sekarang sudah milenial semua, Pak. Iya. Jadi saya ingin teman-teman saya yang praja ini bisa ada gambaran untuk menyiapkan nanti, Pak, untuk di masa yang akan datang. Iya. Terutama milenial itu paling dekat ya, Pak, sama teknologi. Iya, betul. Sama teknologi, terus pokoknya ciri kepemimpinan milenial itu beda, Pak, sama ciri yang lainnya kayak mungkin yang lebih dewasa atau ya senior kita, Pak. Iya. Milenial lebih aktif, kreatif, cepat gitu, Pak. Cepat tanggap kerjanya. Kayak gitu, Pak. Itu sih, Pak. Memang betul sih saat ini memang pemuda-pemuda, apalagi mahasiswa-mahasiswa dituntut untuk kreatif, untuk berani bicara. BEN itu salah satu misinya ya, Pak. Dengan mengadakan BBP Cup itu ya. Iya, benar. Oke, mudah-mudahan ini disambut baik oleh praja-praja yang lain sebagai latihan mereka juga untuk berorasi, untuk mengeluarkan pendapat, untuk berpikir kritis. Iya, betul, Pak. Oke, terus selain itu? Terus ada juga, Pak, yang WBP Cup itu yang kedua tentang lomba e-sport. Apa itu? Lomba tentang games, atau kalau lebih dikenal gamesnya itu kan yang terkenal itu ada Mobile Legends sama PUBG. Nah, kita lebih ngambil ke Mobile Legends. Kenapa? Saya juga melihat latar belakangnya praja kita, terutama laki-laki, bahkan perempuan pun ada yang aktif, Pak, dalam kegiatan main game ini. Nah, ada juga di kelas saya bahkan membuat kelompok games. Nah, saya ingin tuh, Pak, teman-teman saya, terutama praja-praja di sini, mengembangkan gitu, Pak, kemampuan merekanya dan bisa diapresiasi berupa nanti bisa mendapatkan hadiah, trofi atau apapun. Yang penting di masa pandemi ini teman-teman kita semua aktif, Pak. Ya, diarahkan ke hal yang positif lah ya. Betul, Pak.
Dan itu potensi yang kadang-kadang tersembunyi di balik para pelajar. Iya, ya? Pak. Bisa menunjukkan dirinya juga. Biar gak apa ya, Pak, walaupun pandemi tetap ada kegiatan. Iya. Iya. Gitu. Jangan hanya di rumah saja, tapi harus berkreasi juga, menghasilkan sesuatu yang positif tentunya. Dan itu BPB Cup ada lagi yang di Ada lagi, Pak. Ketiga itu menurut saya juga penting, Pak, sharing alumni. Sharing alumni ini dimana kita bisa mendapatkan ilmu, motivasi, wawasan lebih yang tidak tentang kampus gitu, Pak. Terutama tentang dunia pekerjaan. Betul. Bahwasanya alumni kita banyak sekali yang sudah menjadi orang-orang sukses, bahkan ada yang menjadi DPR Jakarta. Ada yang kerja di kementerian. Terus Pemda utamanya lebih banyak juga, Pak. Nah, saya maunya teman-teman di Praja, baik WBP-nya sendiri, terus Praja bisa dapat ilmu itu yang tidak berhubungan dengan kampus, melainkan dengan dunia nyata. Setelah kita lulus nanti. Jadi bukan hanya melihat kepada teori dalam perkuliahan, tapi melihat lebih jauh ke depan, masa depan saya itu seperti apa sih, sharing trik and triknya dari para alumni seperti apa. Pak. Mungkin juga ada informasi lowongan kerja juga dari itu juga Pak. Mungkin perlu juga ya. Betul, Pak. Yang keempat itu kami mengadakan program bakti sosial, terutama di lingkungan kampus kami. Itu penting sih, Pak, untuk menurut saya sama rekan-rekan saya, bahwasanya kita harus ada peran untuk masyarakat di sini. Harus bisa berbagi terus dengan masyarakat mengenalkan diri kita gitu, Pak, ke masyarakat yang ada di lingkungan kampus. Kayak gitu sih, Pak. Jadi memang membangun hubungan kampus dengan mahasiswa, dengan masyarakat memang harus ada satu paduan lah. Jadi kampus adalah bagian dari masyarakat, dan sehingga masa kampus juga diterima di tengah-tengah masyarakat juga. Betul, Pak. Yang terakhir itu program kerja kami itu mengadakan webinar mengenai karya tulis ilmiah atau esai. Ini tuh lebih diperuntukkan untuk kami nanti jikalau kami ingin mengikuti program beasiswa, terus melanjutkan program pendidikan kami ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2. Biasanya, Pak, di dalam persyaratan itu selalu menampilkan kiriman esai atau KTI yang kita buat. Nah, makanya dari itu saya ingin WBP ini bisa membuat program kerja seperti webinar KTI agar bisa diaplikasikan sih, Pak, nanti pas kita ada kegiatan seperti pendaftaran lomba ataupun berdaftar beasiswa yang lainnya. Webinar sendiri rencana mau dibikin berapa seri? Bikin serial atau mungkin nanti per mungkin 2 minggu sekali, sekarang soal IC, besok soal apa, tema yang lain situ ada seperti apa? Enggak, Pak, untuk program ini minimal kita ngadainnya maksimalnya 1 kali sih, Pak. Oh, 1 kali. Iya, karena memang kita juga melihat situasi sama kondisinya juga, Pak. Takutnya kita juga sulit mencari pemateri atau yang lainnya. Tapi nanti perlu dipikirkan juga, karena saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan sangat cepat masuknya. Mungkin perlu digelar juga webinar tentang apa sih pengaruhnya medsos buat itu. Jadi semakin banyak praja itu mendapat ilmu dari webinar, kan webinar juga nggak terlalu butuh banyak effort ya, jadi cuma lebih ke Zoom, tinggal mencari pemateri saja sebenarnya. Ini bisa dipikirkan lebih. Program-program ini kapan akan segera dilakukan? Untuk saat ini sudah kami lakukan, Pak, terutama dalam WBP Cup. Perlombaan ini, perlombaan yang terkait video orasi sudah berjalan 1 minggu, dan pendaftarannya itu ditutup tanggal 15 September ini. Video orasi sudah berapa pendaftar? Nanti kan bisa di sharing juga ke praja yang lain, jadi mereka pede dengan apa yang mereka bikin sebagai pembelajaran juga. Untuk saya ini pendaftarannya, Pak, pendaftarannya sepertinya baru masuk 5. Soalnya kan kita baru Pak, sosialisasikan kemarin. Nah, sekarang alhamdulillah udah 5 orang udah masuk ke link pendaftaran. Nah, selain kegiatan-kegiatan prioritas tadi seperti itu, kalau nggak salah di Stipan sendiri ada kegiatan mahasiswa. Bagaimana dengan kegiatan mahasiswa seperti mungkin olahraga, kesenian, atau mungkin kegiatan lainnya?
Di masa pandemi seperti ini gimana? Oh, untuk UKP ya Pak? Iya, UKP. Nah, kita kan memiliki 5 UKP ya Pak. Oke. Terutama ada futsal, poli, paskibra, paduan suara, dan Korsik ya? oh Korsik ya, betul Pak, Korsik. Untuk di masa pandemi ini, kita melakukan kegiatan tersebut secara daring Pak. Jikalau waktunya dan melihat situasi PPKM sekarang Pak, kita inginnya emang offline Pak, agar bisa diaplikasikannya secara praktek gitu Pak. Bukan hanya teori. Jadi kita lebih sekarang kegiatannya semuanya online Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan PPKM-nya bisa turun, kondisi wabahnya juga sudah mulai mereda, jadi kegiatan sudah mulai normal lagi ya. Iya, amin Pak. Kalau dengan mahasiswa baru kan sekarang udah mulai masuk mahasiswa baru, bagaimana sosialisasi kepada mereka biar mengikut kegiatan-kegiatan dari WBP ini? Sosialisasi kami yang dari WBP ini untuk mahasiswa baru, kita lebih ngadain pendekatan gitu Pak. Terutama walaupun belum tertemu ya Pak secara langsung, kita lebih sering mengadakan Zoom meeting bersama mereka. Membahas hal-hal yang terkait kampus, terkait WBP, Menwa, Propos, Polpra, UKP, agar mereka ada bayangan nanti pas kegiatan apa yang mereka inginkan di sini. Betul Pak, pas masuk itu, jadi mereka nggak burum gitu Pak, nggak tahu bisa tahu apa yang ada di kampus kayak gitu Pak. Nah, WBP sendiri selain kegiatan internal di kampus, juga pasti membangun komunikasi dengan BEM lain ya, dengan kampus lain yang dekat, mungkin dengan Universitas Pancasila, mungkin dengan ISIP. Nah, bagaimana Debbie menjalin hubungan itu keluar? Kalau untuk itu, sebenarnya saya ada juga program itu, tapi tidak saya masukkan di dalam program saya. Hanya kayak program tambahan Pak, di luar program terpenting saya. Saat ini sebenarnya saya lagi ngadain diskusi sama Universitas Indonesia terkait kayak studi banding itu Pak, mengenai BEM. Iya betul Pak. Tapi bukan dari BEM-nya, himanya Pak, dari lingkupnya terkecilnya dulu, ya himpunan mahasiswanya dulu. Baru nanti kita merangkap ke universitas lain, kita melakukan pendekatan pelan-pelan gitu Pak. Yang penting kita bisa menjalin hubungan dengan universitas, terutama tetangga-tetangga kita ya Pak yang ada di sini. Sharing ilmu, sharing pengalaman tentu akan membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin kompleks, semakin kita membuat profesional dalam menjalankannya ya. Iya betul Pak. Harapan dari Debbie sendiri terhadap WBP ini ke depan seperti apa? Saya harap sih ya Pak, WBP itu bisa menjadikan praja-prajanya itu aktif ya Pak. Terutama bisa aktifnya itu nanti pas kita sudah menjadi purna. Ya, itu sebagai bekal sebenarnya. Bekal, WBP itu sebagai bekal, nanti kita sudah purna, kita bisa aplikasikan terutama kepemimpinan kita Pak. Kita bisa menjadi peran diri kita untuk masyarakat, desa kita, bahkan sampai lingkup kabupaten maupun nasional. Itu Pak. Lagi semacam organisasi kecil yang ini implementasi pengetahuan, keterampilan ke dunia kerja ya. Iya Pak, seperti yang program saya lakukan, saya tuh lebih mengutamain praktek itu Pak dibanding teori. Mudah-mudahan nanti pandeminya segera selesai, semua normal, kegiatan bisa online, bisa normal seperti sedia kala ya. Iya siap Pak. Terima kasih Debbie atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan WBP bisa jalan dengan baik, bisa merekrut semua praja, bisa menambah pengetahuan bagi semuanya, dan nanti bermanfaat setelah purna dari Stipan. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti perbincangan dengan Pelaksana Praja Debbie Amanda dan Bupati Korps WBP Stipan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa.